Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag berang dengan keputusan wasit laga Manchester United versus Crystal Palace. Pasalnya wasit dianggap tidak konsisten lantaran memberikan kartu merah untuk Casemiro dan mengabaikan insiden lainnya. Casemiro mendapatkan kartu merah pada menit ke-70. Pemain asal Brazil tersebut mencekik leher Will Hughes dalam sebuah keributan yang terjadi di sudut lapangan. Erik ten Hag mengakui itu adalah sebuah kesalahan. Casemiro melewati batas, Anda bisa melihat itu, ucap ten Hag. Namun Erik ten Hag juga kecewa dengan keputusan wasit Andre Marinier secara umum, sebab manajer asal Belanda itu ada beberapa momen penting lain yang dilewatkan begitu saja. Salah satunya insiden Fred dan Jordan Ayew. Bukan hanya kinerja wasit Marinier, Erik ten Hag juga mempertanyakan kerja VAR pada duel United lawan Crystal Palace. Sebab jika lebih teliti lagi harusnya adalah Jordan Ayew yang memukul wajah Fred. Namun VAR tidak melihat ulang momen itu. Seorang pemain Manchester United yang bisa bermain di 10 posisi berbeda mendapatkan pujian dari Erik ten Hag. Sabitzer adalah gelandang yang dipinjam MU dari Bayern Munchen dalam periode 31 Januari 2023 sampai 30 Juni 2023. Pesepak bola berusia 28 tahun ini merumput pada menit 81 untuk menggantikan Anthony. Meski hanya beraksi selama 9 menit, Marcel Sabitzer mendapatkan sanjungan dari bek kiri Luke Shaw. Menurut catatan dari situs Transfer Market, Marcel Sabitzer pernah mencicipi bermain di 10 posisi berbeda. Di sepanjang karirnya, Sabitzer pernah beraksi sebagai sayap kanan, gelandang tengah, sayap kiri, penyerang lubang, penyerang tengah, gelandang serang, gelandang kanan, gelandang bertahan, bek kiri, dan bek kanan. Sabitzer pun mendapatkan pujian dari pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Manchester United dipastikan kehilangan Christian Eriksen dan Casemiro sekaligus pada 3 laga domestik ke depan. Lantas apakah kondisi ini bakal membuat United kembali ke duo Scott McTominay dan Fred? Casemiro dan Eriksen memainkan peran yang amat krusial bagi lini tengah United. Sama-sama bergabung pada awal musim 2022-2023. Duo ini langsung padu dan saling melengkapi di atas lapangan. Casemiro memberikan perlindungan bagi Eriksen yang tidak cukup kuat pada aspek bertahan. Mereka bisa mengatur ritme dan sangat baik. Kini mereka berdua sudah pasti absen pada 3 laga United di domestik. Lalu bagaimana nasib lini tengah MU? Sebelum Casemiro dan Eriksen, duet andalan di lini tengah MU adalah Scott McTominay dan Fred. Mereka pernah menjadi andalan pada era manajer Ole Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick. Namun duo McFred belum tentu otomatis jadi pilihan utama Erik ten Hag, sebab saat ini ada Marcel Sabitzer yang bisa menjadi opsi di lini tengah. Sabitzer baru saja memainkan debutnya bersama MU. Fred hampir pasti menjadi andalan di lini tengah MU dengan absennya Eriksen dan Casemiro. Belakangan performa Fred sedang bagus-bagusnya. Fred berkembang pesat di bawah kendali Erik ten Hag. Pemain yang menemani Fred di lini tengah mungkin adalah Sabitzer, sebab McTominay belum tampil konsisten, sedangkan Erik ten Hag langsung mendabar pujian pada Sabitzer usai laga melawan Crystal Palace. Erik ten Hag memberikan pesan yang tegas untuk Alejandro Garnacho yang terlihat cemberut ketika diganti. Menurut manajer Manchester United itu, Garnacho harus menerima keputusan diganti karena demi kepentingan tim. Pada menit ke-70, United harus bermain dengan 10 orang usai Casemiro menerima kartu merah. Nah, hal tersebut membuat Erik ten Hag harus mengganti Alejandro Garnacho.
Situasi yang dihadapi Garnacho sejatinya cukup sulit. Pemain 18 tahun itu baru masuk lapangan pada menit 59 untuk menggantikan Weghorst. Garnacho tampil cukup bagus dan punya andil besar atas gol Rashford. Namun pada menit 87 Garnacho harus diganti Harry Maguire. United yang kalah jumlah pemain memilih pemain bertahan dan Ten Hag mengorbankan Garnacho untuk memasukkan bek tengah tambahan. Pertama, kami harus melihat bagaimana mereka berubah. Kemudian, Anda harus mengantisipasi dan melihat bagaimana kami bisa menutup, bagaimana menjadi kompak, bagaimana kami menutup celah, ucap Erik ten Hag. Saya pikir kami harus mengubah sesuatu. Tidak selalu menyenangkan mengeluarkan pemain yang kami masukkan, tetapi itu demi kepentingan tim, dan pemain harus menerimanya. Erik ten Hag menegaskan. Ruben Neves mengklaim selebrasi ikonik yang dilakukan Marcus Rashford adalah miliknya. Momen itu dilakukan ketika pemain Wolverhampton itu mencetak gol untuk meremukan Liverpool. Ruben Neves merayakan gol ke gawang Liverpool dengan cukup emosional. Ruben Neves melakukan selebrasi yang dipopulerkan Marcus Rashford beberapa bulan ke belakang dan mengklaim itu miliknya. Marcus Rashford menciptakan tren baru, bukan hanya di sepak bola akan tetapi pada dunia olahraga secara umum. Pemain MU itu mempopulerkan selebrasi menunjuk satu jari tangan ke kepala dan satu tangan lain di dada. Selebrasi tersebut diyakini bermakna soal kesehatan mental. Selebrasi itu langsung populer, salah satunya karena isu yang diangkat dan performa Rashford yang amat impresif. Di tengah popularitas selebrasi itu, Ruben Neves membuat klaim bahwa selebrasi populer itu adalah miliknya. Yang ini selebrasi milikku, ini milikku, teriak Ruben Neves usai mencetak gol ke gawang Liverpool. Bursa transfer musim dingin 2023 akhirnya resmi ditutup pada 1 Februari kemarin. Kendati demikian, MU masih bisa merekrut pemain yang berstatus free agent untuk menambah kekuatan klubnya. Meski sudah mendatangkan 3 pemain, MU mungkin masih perlu tambahan amunisi untuk menambah kedalaman skuad. Karena bursa transfer musim dingin ditutup, MU bisa memboyong para pemain yang berstatus free agent alias tidak terikat kontrak dengan klub lain. Berikut ini 3 pemain free agent yang bisa direkrut MU. Nama pertama, Isco. Isco saat ini berstatus tanpa klub. Pemain berusia 30 tahun tersebut berpisah dengan Sevilla pada Desember 2022 lalu. Menjelang penutupan bursa transfer Januari 2023 kemarin, Isco hampir bergabung dengan Union Berlin. Namun transfer tersebut pada akhirnya tidak terjadi. Isco akan sangat berguna bagi MU. Gelandang asal Spanyol itu bisa menjadi pelapis yang sangat bagus bagi Bruno Fernandes. Yang kedua, Alejandro Pozuelo. Opsi lainnya di sektor gelandang untuk melapisi Bruno Fernandes adalah Alejandro Pozuelo. Gelandang serang asal Spanyol tersebut saat ini berusia 31 tahun. Kontrak Pozuelo dengan klub MLS Inter Miami habis pada pergantian tahun. Pemain berusia 31 tahun ini sebelumnya pernah bermain untuk Real Betis, Swansea City, Rayo Vallecano, Genk hingga Toronto. Yang ketiga, Sime Pesalco. Setan Merah bisa merekrut Sime Pesalco untuk menambah kedalaman di sektor bek kanan. Bek asal Kroasia tersebut merupakan bek yang berpengalaman. Dia pernah membela Dinamo Zagreb, Sassuolo, Atletico Madrid, Inter Milan hingga Olympiakos. Performa David De Gea belakangan sudah semakin menurun. Klub Liga Inggris Manchester United mengincar kiper Benfica yang tengah naik daun, Odysseas Vlachodimos. Menurut laporan jurnalis bersama Giannis Kourianopoulos, Manchester United menjadi salah satu klub yang memantau kiper Benfica, Odysseas Vlachodimos, di musim panas mendatang. Odysseas Vlachodimos bisa dibilang tengah berada di puncak karirnya saat ini, sehingga dirinya menjadi rekrutan cemerlang Manchester United. Penjaga gawang berusia 28 tahun tersebut masih terikat kontrak dengan Benfica hingga Juni 2024 mendatang, sehingga harga sang pemain akan berada dalam harga yang lebih murah pada akhir musim nanti. Di sisi lain, penjaga gawang utama MU David De Gea
memang sudah dikait-kaitkan bakal menunjuk pintu keluar Old Trafford, mengingat sempat beredar kabar Erik ten Hag tidak akan memperpanjang kontraknya. Performa De Gea sendiri sudah bisa dibilang mengalami kemunduran dalam beberapa musim terakhir dan sudah bukan di area puncaknya, karena seperti musim 2017-2018. Odysseas Vlachodimos telah mengumpulkan catatan 18 kali nirbobol bersama Benfica sehingga dirinya dianggap punya kualitas untuk berhasil di Liga Inggris. Selain merupakan kiper dengan refleks yang baik, pria asal Yunani ini juga memiliki kemampuan yang baik dalam mendistribusikan bola. Oleh sebab itu, MU tergiur dengan Odysseas Vlachodimos dan bersiap adu sikut dengan tim lain demi mengamankan jasa kiper berusia 28 tahun tersebut.